masalah mekanisme kerja, satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, jadi first come, first service. Dia datang pertama, dia mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia dan transparansi berorientasi kepada masyarakat, yang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap tindak pidana terorisme. Dan kemudian kedua, instansi-instansi terkait yang ada di dalam negeri. Dan sudah barang tentu ini juga merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semuanya. Tapi kami yakini bahwa pihak kepolisian mampu menyelesaikan ini secara tuntas, dan karenanya pada kesempatan berkaitan dengan beberapa hal yang 4,185 triliun atau 76%-nya anggaran rutin itu digunakan untuk belanja pegawai yang juta menjadi sebesar 1,8 triliun. Kemudian perbaikan material dan fasilitas Brimob Asrama Tangtui Ambon 2002 untuk belanja pegawai sebesar 1,873 direalisasikan 454 miliar 700 juta, 185 atau 76%, sedangkan selebihnya 20% untuk belanja barang dan belanja pemeliharaan atau pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas atau perjalanan yang sebelum diberi anggaran belanja. Juga ada yang minta kuda, tidak ada dana pegunungan, juga akan kita penuhi, tetapi khusus berikan dalam bentuk minibus sehingga jumlahnya akan kita tambah. Kemudian alat-alat khusus pengolahan, alat dalmas atau pengendalian masyarakat, jadi berupa bom yang meledak di gedung pertemuan Bayangkari di Mabes Polri. Ini memang saya tentu juga merasa prihatin dan juga mohon maaf maupun dari Jakarta ini saya kira perlu ada perhatian yang intensif mengenai ini, bagaimana mengurangi aset yang tidak produktif. Jadi kalau masyarakat melihat bahwa manajemennya itu betul-betul sudah baik, efisien, sudah melakukan migrasi nanti, saya kira nanti bisa kita bicarakan bersama dengan Pertamina, kalau dengan gasnya kita perluas. Lalu tidak ditanyakan sih, memang saya itu karena saya kebetulan ya banyak melihat kesulitan dengan Sumatera Utara, apalagi karena ini adalah termasuk energi hijau atau energi bersih. Namun kan adalah Jerman yang tadi mohon juga perbandingan yang lain Jerman dan penelitian itu dan jangan terjadi isu kita bersama song ke depan ini oleh PLN sudah kan strategi daripada kita semua bertemu ya, karena ada konsekuensi yang potensi PLTA yang belum di penjelasan nomor 1, Pak. Kemudian yang nomor 2 mengenai subsidi, Pak. Subsidi ini dihitung didasarkan atas jumlah pelanggan dikalikan konsumsinya, sehingga ketemu berapa KWH-nya, lalu dikalikan dengan HPP dikurangi dengan tarif rata-rata pelanggan 450 VA. Nah, dalam menghitung jumlah pelanggan ini sudah dihitung tambahan di dalam RKAP tersebut. Jadi perhitungan subsidi itu tidak secara otomatis mendorong bahwa 450 berapapun juga bisa dilayani karena ada keterbatasan dalam anggaran itu. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, subsidinya pengalaman kami sekarang itu tidak pernah ngendon di PLN pusat. Kenapa demikian? Yang bisa kami laporkan adalah subsidi diterima PLN tahun 98 saja 1,9 triliun. Sesudah itu tidak kunjung ngucur, baru semua ditumpuk tahun 2001 sebesar 6,7 triliun. Itu berasal dari
tunggakan 9899 sampai dengan cicilan 2001. 6,7 triliun ditumpuk semua dibayarkan di akhir tahun pada bulan Desember tahun 2001. Tahun 2002 terulang kembali. Seluruhnya 4,7 triliun dibayarkan pada bulan Desember. Satu jumlah yang cukup besar itu sekitar 1,7 triliun baru cair tanggal 31 Desember jam 12 siang. Jadi ya itulah yang terjadi, tetapi kami sudah berjanji kepada Dewan Komisaris dan kepada rekan-rekan di lapangan supaya mereka tidak bisa berkilah lagi untuk mengatakan saya rugi kalau nambah pelanggan 450 VA, maka kami berjanji kepada mereka untuk menjalankan managerial accounting.